Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa di dunia entertain hari ini ya. Kayaknya nih ada yang menarik guys-guysku. Jadi ada sesuatu yang sebelumnya sudah geger nih ya. Ini kelanjutan dari kegegeran itu dan bahkan ada fakta baru yang terungkap. Kira-kira soal apa nih? Ini soal perseteruan antar pengacara guys-guysku. Semenarik apa? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Rasman Nasution, ada berita terbaru, ada dua berita terbaru. Benar nggak itu? Tolong klarifikasi, benar nggak itu? Katanya Komjen Polisi, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tidak pernah menunjuk kamu sebagai kuasa hukum. Tapi di kop surat kamu, di spanduk kamu, di mana-mana kau selalu ngaku-ngaku sebagai kuasa hukum. Dari Komjen Pol Budi Gunawan, harap klarifikasi segera kalau kau memang punya harga diri ya. Rasman Nasution. Loh ini kan dibongkar sama Pak Hotman Paris nih. Bang Hotman mengatakan ada hal yang ternyata apa jatuhnya Bung Rasman ini mengaku aku lah gitu. Ternyata enggak, faktanya enggak seperti itu kok gitu. Terus ini sampai merembet banget ke soal ijazah palsunya Bang Rasman Nasution. Waduh, ini semakin melebar lagi nih ya. Perkara ini kemungkinan bisa berakhir dengan satu perdamaian. Apalagi ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan perdamaian ini untuk kedepannya bisa terlaksana dan persidangan ini kita akhiri perdamaian. Nanti saya akan fasilitasi apakah terdakwa rekan kita Bung Rasman dengan juga saksi Hotman Paris Hutapea, saya akan dudukkan bersama supaya ada titik perdamaian. Perkara ini bentar, ini perdamaiannya Bung Rasman ke Pak Hotman ini memang karena posisi hari ini tuh lagi di bulan Ramadan atau karena tadi Pak Hotman punya kuncinya tadi soal kasus, bukan kasus sih, soal fakta yang membuat Pak Rasman ini kayaknya aduh kok jadi ketahuan nih atau mungkin seperti itu. Bahkan soalnya ini sampai nariknya tuh ke ijazahnya Pak Rasman gitu loh. Terus kemudian ini muncullah permohonan maaf, bukan permohonan maaf sih, meminta perdamaiannya Pak Hotman, meminta perdamaian ke Pak Hotman Paris. Kira-kira gara-gara Ramadan atau gara-gara yang dibongkar sama Pak Hotman nih? Tanggal 28 pagi di Singapura. Ada Langsung oknum dijawab dikirim, ternyata. entah siapa yang ngirim, mau minta damai sama saya. Aku bilang ya, aku lebih bagus berdamai dengan lalat busuk di toilet daripada orang-orang itu ya. Bila dia rasakan seorang Hotman Paris kekuatan dari segala aspek ya. Jadi jangan coba-coba mancing mau berdamai dengan saya. Sangat tidak pantas jadi pengacara ya. Sudah 1-0, sudah 1-0, masih nunggu 2-0 lagi. Tanggal 28 pagi di Singapura ada. Tuh, sudah dapat respon tuh Bung Rasman. Gimana kira-kira? Sudah mendapatkan penolakan dari Pak Hotman Paris. Katanya tidak menerima permohonan perdamaian seperti itu. Gimana? Apakah mau datang langsung ke Pak Hotmannya atau kayak gimana nih? Atau mau tetap berlanjut nih kasusnya? Kalau berlanjut kayaknya semakin melebar ya. Hotman, nah ini yang kalian tahu ya. Kau itu jangan sampai nanti dilabeli dengan pengacara medsos. Tadi Kalau memang hebat, hebat. Dan untuk kau Hotman, 1 senti saya nggak akan mundur menghadapi kau. Dan saya akan buktikan bahwa kau sesuai dengan apa yang disampaikan Hotman 5 itu akan saya ungkap. Jadi beda kasus. Ya, kami dianggap melakukan berbeda dengan urusan kau dengan saya Hotman. Kau memanfaatkan situasi ini, ya silakan aja. Nah, saya dan tim ya, tidak akan, kalau kami tidak akan kecewa kalau bisa difaktakan bahwa kami salah, tapi dan tim. Tapi untuk Hotman kita akan buka-bukaan, makanya dikawal. Besok malam akan live di salah satu TV swasta.
dan TV-TV swasta itu juga akan datang ke sini. Kami tetap ingin agar itu dilakukan terbuka untuk umum, tetapi dengan catatan semua yang hadir tertib, tenang, jangan ada intervensi, jangan ada yang membuat kegaduhan, termasuk pendukung saya tidak boleh, termasuk kuasa hukum saya tidak boleh. Kita ingin dilakukan peradilan. Ini jadi pembelajaran yang baik, ya, bukan buruk. Baik dalam pengertian apa? Supaya saling mengingatkan. Buruknya karena kami mungkin dianggap terlalu berlebihan, sehingga ada yang naik ke meja, spontanitas, angka nanti kita lihat, ya. Oke, Jadi aku jadi paham nih kenapa dengan Pak saya Hotman itu tidak akan pernah kami menerima mundur. permohonan Jangan itu. kau kira dengan begini kami mundur terus aku takut sama kau. Enggak ada, makin berani saya. Oke. Artinya saya kalau melihat ada sesuatu yang tidak benar di depan mata saya, maka menjadi kewajiban bagi saya. Saya mengingatkan, saya bukan penguasa, saya bukan siapa-siapa. Kenapa sampai begaduh seperti ini? Nggak ada. Niat kita menghina hakim nggak ada. Menghina panitera nggak ada. Menghina jaksa apalagi nggak ada. Kita melakukan constitutional complaint. Setahu saya ratusan kali saya sidang boleh kan? Boleh mengajukan, boleh komplain. Nah ini memicunya dari mana? Karena ada mungkin perdebatan yang sengit di antara kami sehingga ketua majelis melihat tidak kondusif, dia skor. Saat yang bersamaan saya datang Hotman. Jadi Hotman gak ada guna, nanti tersangka nanti. Saya dengan tim, kalau di kasus ini kami tidak masalah. Tapi dengan Hotman sampai kapanpun, sampai saya, sampai liang lahat dicabut Allah nyawa saya akan tetap hadapi kau. Ngeri Karena banget. saya jihad melawan kau. Dan Wah, pantes sih. Pantes kalau Pak Hotman Paris itu tidak menerima permohonan perdamaian itu. Karena sebelumnya Pak Rasman sudah pertama menyebut Pak Hotman Paris itu sebagai pengacara medsos. Wah, itu sakit tuh ya. Terus kemudian katanya nggak mau menyerah sama yang namanya Hotman Paris. Bahkan sampai ke liang lahat pun akan terus bermusuhan. Bukan bermusuhan sih ya, kayaknya akan melawan, bukan bermusuhan lah. Aku luruskan, melawan ya teman-teman. Oke. Ngeri ya kata-katanya. Pantesan Pak Hotman Paris tuh sampai dari kondisinya tadi sudah kelihatan cukup sehat ya daripada sebelumnya gitu. Tapi tetap posisinya tuh masih ada di Singapura. Dengan posisi yang masih ada di Singapura, Pak Hotman Paris sampai membuat VT bahwa mengatakan kalau tidak menerima permohonan itu. Ngapain juga dia di Singapura, harusnya datang ke sini dong. Ini Ditunggu sama sama pengadilan. lagi nih. Tapi dia belum datang juga, berarti dia masih sakit. Ini yang Mudah-mudahan naik minggu ini dia meja datang. kemarin ya. Karena bikin geger. minggu ini kalau nggak datang ya udah kasusnya tutup tuh dengan Bang Rasman. Tuh, makasih. Cari gara-gara atau kayak gimana? Kok masih mempertanyakan kenapa Pak Hotman itu ada di Singapura? Kan Bang Firdaus sudah tahu ya waktu sidang kemarin Pak Hotman itu sakit ya kan? Sakit, sudah di rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit, terus pada akhirnya dibawa ke Singapura seperti itu untuk tindakan lebih lanjutnya. Masa itu masih dipertanyakan lagi, kenapa di Singapura? Kenapa? Ini jangan-jangan nanti ketika Bang Hotman udah pulang, udah statementnya nggak kayak gitu lagi nih. Soalnya tadi aja udah berubah ya. Pak Rasman aja udah berubah dari yang sebelumnya mengatakan hal seperti itu. Ketika Bang Hotman membocorkan satu kuncinya, Pak Rasman langsung tuh menyampaikan permohonan perdamaian katanya. Ya meskipun ditolak sih. Terus istrinya Rasman sama iya, Elida yang dititik beratkan kan, ya kan? Lalu si Hotman bilang, pasti kalian jadi tersangka, ya kan? Hati-hati lo Hotman, lo juga bakal jadi tersangka, inget. Jangan lo kira gue diam-diam aja, ntar gue buka semua, ya kan? Oke, kalau tadi yang satu ya, yang satu itu mengatakan pengacara medsos dan juga tidak akan gentar untuk melawan Pak Hotman Paris bahkan sampai ke liang lahat gitu. Ya satunya juga pede banget mengatakan kalau akan membawa Hotman Paris nih, seorang Hotman Paris masuk ke penjara. Slow, ya kan? Jagoan mah datangnya belakangan. Slow aja. Kalau udah jadi tersangka baru gue umumin. Ini sudah menjadi tersangka ya. Kau siap-siap. Gitu. Duh. Ancaman hukumannya 10 tahun lagi. 8 sampai 10 tahun.
siapa menurut abang versi pengacara terbaik di Indonesia? Pengacara terbaik di Indonesia itu sampai sekarang yang gue lihat Hotman Paris Utap ya? Enggak jauh. Bang, siapa lagi yang gue aja lebih? kalah gimana? Apa, Bang? Hotman Paris sama gue aja kalah gimana? Gak salah, Bang. Kalah asli. Apa yang kalah, Dia Bang? mau menjarain Rasman aja gagal terus dari mulai Mabes, Jaksa sampai sekarang gagal terus. Sampai terakhir kemarin Pak Kapolres mau jemput Rasman aja gagal. Gitu. Bisa Itu sepede itu kalah ya. apa lagi dengan abang? Abang menang apa dari Ya Bang kalah Hotman? ganteng Kicep lah. lagi. Coba gue dipakai baju Prabowo aja udah ganteng. Dia udah beli baju puluhan juta tetep aja begitu-gitu. Kirain tadi awalnya bilang kalah itu kalah dari segi ilmunya gitu. Kalahnya kalah gantengnya katanya. Aduh. Kalian aja yang menilai deh kira-kira gimana teman-teman. Gitu aja. Gimana? Tapi dia ceweknya banyak. Hah? Abang ceweknya ada Gue berapa? lebih banyak lagi. Gue kan pensiun jadi playboy. Dia lagi goreng kacang di kampungnya, gue udah jadi playboy. Gue udah pensiun sekarang jadi playboy. Oh gitu. Terus sekarang nggak laku, Bang. Bisa jadi. Ngehe juga lu Mas. Oh, ini masa ketika lagi adem-ademnya. Ini waktu dulu teman-teman ya, ketika Pak Hotman dan juga Pak Rasman itu tidak seperti saat ini ya. Siapa sih misteri guys yang nggak tahu lo siapa sih? Gua takutnya nanti terjadi. Ini jebakan Batman ya? Jadi Pak Bos kenalin dong misteri guysnya. Rasman Nasution, pengacara. Oke teman-teman, dengan adanya kasus ini ya, kasusnya Pak Rasman dan juga Pak Hotman, dengan adanya Viti ini, Viti di masa lampau ketika masih adem-adem nih, sampai ada netizen yang turut berkomentar pastinya. Nih, ada yang mengatakan Pak Rasman zaman dulu ramping dan penuh sopan santun. Iya sih beda sama saat ini ya. Terus kemudian Rasman sebelum kenal Adinda. Adinda siapa? Ini siapa lagi nih? Wah, apalagi nih? Terus ini ada lagi nih yang mengatakan Rasman aja manggil Hotman Bang. Nah, ini termasuk sopan santunnya. Beda sama sekarang ya. Makanya tadi aku bilang beda sama sekarang. Dulu aja manggilnya Bang, terus sekarang tadi aja sudah sampai nyebut pengacara medsos. Kalau dia nggak berani sendiri, nggak apa-apa, ajak Bang Rasman. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bang Rasman itu abang saya. Saya tertarik, meskipun Vicky Prasetyo adik saya, klien saya juga sampai hari ini, dengan tantangan dia. Saya menerima tantanganmu Vic. Aduh, ini Karena kamu bilang abang 2 ya lawan ampun. 1. Oke, saya dengan Adinda Firdaus akan menantang kamu di atas ring. Silakan atur jadwalnya dan saya terima tantangannya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Pamit Tori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kalau dia nggak Kalau saran saya sih Bang ya, mendingan diselesain dulu satu-satu deh. Selesaiin dulu masalah Abang dan juga masalahnya Bang Hotman ya kan. Ini belum selesai. Terus adalah beberapa kasus Abang yang masih berjalan juga ya, belum selesai. Abang malah nambah-nambah lagi. Menerima tantangannya Vicky Prasetyo. Ini agak beda jalan teman-teman. Ini bukan lagi di dunia advokat, bukan masalah hukum, bukan. Ini agak menarik sih ya, menerima tantangan untuk berada di ring tanding. Waduh. Tapi kayaknya ini nggak bisa sih harusnya ya. Kan setahu saya pertandingan seperti itu kan dari segi tinggi badan, berat badan itu kan juga ada aturannya. Ini kayaknya nggak bisa sih kalau ini ya. Tapi nggak tahu lah ya nanti gimana. Apakah ini cuma sekedar basa-basi atau ini beneran nih tantangan yang diucapkan oleh Vicky Prasetyo. Songong banget Pak Rasman ya. Rasman Main menyerobot jalan aja antrian dia, rombongan saya. Penumpang lain mengeluh dan bilang Kita aja rasanya antri, songong Pak. banget Bang. Nah, kita di skip kita antri dia main masuk aja. Ini bukan dari saya loh Bang. Ini dari orang yang menyaksikan langsung itu. Songong Sebagai banget Pak Rasman. masyarakat yang Abang sendiri kan juga advokat, mengerti hukum.
Ya harusnya sih tahu lah ya budaya antri yang ada di Indonesia gitu, dimanapun tempatnya itu. Ya dimanapun itu kan ya kalau ngantri ya ngantri aja gitu loh. Jangan kok menyerobot itu ya jatuhnya yang lain kan juga nggak enak sama yang lain gitu loh. Sudah sama-sama ngantri nih, kok abang tiba-tiba nyerobot nih. Wah ini kan semakin menjatuhkan citra abang. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ Sebentar teman-teman. Kita tadi kan ngebahas soal Pak Hotman dan juga Pak Rasman ya. Kali ini kita bergeser ke ini apa ini? Live streaming. Imam sebentar. Ini imam salat tarawih live streaming. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا. Bentar. Ini maksudnya gimana ya? Kok ya emang akhir-akhir ini tuh lagi tren soal, bukan tren lagi sih, lagi banyak orang yang melakukan live streaming, terus soal gift dan lain sebagainya itu yang ada di live streaming kan teman-teman. Cuma nggak gini banget sih harusnya. Masa iya ini imam, entah ini yang membuat live siapa ya, saya nggak tahu juga gitu ya. Karena tidak ada keterangan di sini di caption ataupun di komentar juga tidak ada gitu. Makanya saya juga kurang tahu ini siapa yang buat live streaming. Cuma ya kalau bisa janganlah gitu. Benar live streaming buat asik-asikan atau buat ngasih informasi mungkin ya kan. Ini masalahnya konteksnya sudah imam nih ya, imam sholat gitu. Kok kayaknya tidak patut banget melakukan live streaming gitu. Terus ngapain gitu loh, ya kan? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tapi emang kalau kita bicara soal agama ya, itu kan emang agak sensitif di Indonesia gitu. Apalagi dengan adanya hal semacam ini, janganlah membuat nanti kegaduhan seperti itu. Soalnya beberapa waktu yang lalu ada lagi nih yang lagi rame gitu, soal aksi Goes to Mekah. Itu sempat rame juga belakangan ini. Oh ini yang berhasil nih teman-teman. Jadi ada bapak-bapak ya, Pak Sayudi Prastopo namanya, itu asal Malang yang sudah berhasil menempuh perjalanan selama 7 bulan ya, dari Indonesia ke Mekah gitu. Sempat ada beberapa yang mendebarkan tadi ya, ini ketika memasuki perbatasan ini tadi. Ini kan yang berhasil teman-teman ya, yang berhasil melewati perjalanan sebegitu lamanya untuk bisa sampai ke Mekah. Ada juga nih orang-orang yang kemudian mengadakan hal semacam ini juga, Indonesia Goes to Mekah gitu ya, dengan cara yang unik gitu. Kalau ini bapaknya menggunakan sepeda, kali ini menggunakan, kalian lihat aja deh, ini dia. Oke, menggunakan perahu rakitan teman-teman, perahu rakitan galon. Maaf, bukan bermaksud mentertawakan, bukan, cuma ya gimana ya, ya terlepas dari ini masnya cuma niatnya bercanda aja atau beneran serius, tapi serius masa pakai itu gitu loh. Soalnya lautan yang diseberangi kan sebegitu luasnya teman-teman, dan mungkin kalau di tepian laut gitu oke lah gitu. Ini masalahnya kalau ada di tengah-tengah gimana tuh, posisi perahunya gimana ya kan. Nah kan, ini masih lewat sungai aja sudah hancur tuh. Ya ampun. Tuh kan. Itu pakai ada TV juga. Kenapa ada TV di situ? Tuh
Sampai ada juga yang sampai itu ada juga tuh yang juga memberikan komentar teman-teman tuh. Ada yang menyebut seperti ini, masih sungai udah rusak apalagi Samudra Hindia tuh. Sama seperti pikiranku tadi kan gitu loh. Perahu sekecil itu berkelahi dengan Samudra Hindia. Ya begitulah teman-teman, memang Indonesia ini beragam sekali ya. Ada yang unik-unik juga, ada juga yang panas-panas seperti tadi. Gimana nih kalau pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan teman-teman terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.